Bab 251 ini adalah penghujatan. Kamu bilang aku dokter yang tidak kompeten dan tidak bermoral. Perkataan Qin Chuan membuat Hua Changsheng semakin marah, tangannya menunjuk ke arah Qin Chuan yang gemetar karena amarahnya. Para anggota keluarga Ye juga menunjukkan wajah terkejut, karena tidak pernah terdengar di Shenzhou bahwa ada orang yang berani menyebut tangan suci dari Balai Medis Nasional sebagai dokter tidak kompeten dan tidak bermoral. Qin Chuan adalah yang pertama. Qin Chuan mencibir, kau menggunakan teknik medis untuk mendorong orang ke kematian, bukankah itu kurang bermoral? Keterampilan medismu biasa-biasa saja, tapi kau mencoba merenggut nyawa, bukankah kau seorang dokter yang tidak kompeten? Hua Changsheng berkata dengan kesal, Ye Tianan sama sekali tidak punya kesempatan untuk bangun. Aku hanya menuruti keinginan keluarga, membiarkannya meninggal tanpa rasa sakit. Bagaimana mungkin aku bisa dianggap tidak bermoral? Saya telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, menyelamatkan banyak nyawa, dan telah menjadi salah satu dari 4 tangan suci Balai Pengobatan Nasional berkat keterampilan medis saya yang luar biasa. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi dokter yang tidak kompeten? Hua Changsheng, bagaikan ayam jantan yang dipetik bulunya, menunjuk dengan marah ke arah wajah Qin Chuan sambil memarahinya. Tepat sekali, Tabib Suci Hua telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang telah kau makan sebutir garam. Beranikah kau menghina Tabib Suci Hua sebagai dokter yang tidak kompeten dan tidak bermoral? Mungkinkah anak ini idiot? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membuat klaim yang tidak masuk akal seperti itu? Dia hanyalah badut pelompat yang mencoba memanjat dengan cara menginjak bahu Dokter Ilahi Hua. Nak, segera berlutut dan minta maaf pada Sage Hensun. Orang-orang keluarga Ye mengamuk terhadap Qin Chuan satu demi satu. Ye Ruei menjadi semakin cemas, pikirannya dipenuhi pikiran-pikiran, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Di mata Ye Lan yang keruh, terpancar niat membunuh yang mengerikan. Meskipun Qin Chuan memarahi Hua Changsheng karena menjadi dokter yang tidak kompeten dan tidak bermoral, dia juga menghinanya. Lagi pula, dialah yang memerintahkan Hua Changsheng untuk menggunakan teknik medis untuk mempercepat kematian Ye Tianan. Para anggota penting keluarga Ye juga mengamati Qin Chuan seperti harimau yang mengintai mangsanya, menunggu perintah Ye Lan untuk bertindak. Murong Mingyue menjadi semakin gugup, takut konflik yang lebih besar akan meletus antara kedua belah pihak. Meskipun Qin Chuan kuat, tempat ini, bagaimanapun juga, adalah benteng keluarga Ye. Jika pertarungan terjadi di sini, Qin Chuan, sekuat apapun, tidak mungkin mendapat keuntungan banyak. Qin Chuan mengabaikan keributan dari keluarga Ye, menatap Hua Changsheng dengan dingin sambil berkata, kau masih belum yakin kalau kau dokter yang tidak kompeten dan tidak bermoral. Kalau begitu, aku akan membuka matamu. Dengan itu, dia berbalik, siap untuk merawat Ye Tianan. Berhenti di situ. Tepat saat dia hendak melanjutkan perawatan, Ye Lan tiba-tiba berteriak dengan marah. Tatapan Qin Chuan berubah dingin. Apa orang tua ini benar-benar berpikir dia mudah diganggu? Jika bukan karena Ye Qingwan, mengapa dia repot-repot datang ke keluarga Ye untuk menghadapi penghinaan seperti itu? Ye Lan, dengan kehadiran yang menakutkan, menegur dengan tajam, keluarga Ye tidak membutuhkan perawatanmu, keluarlah dari keluarga Ye sekarang. Suasana riuh itu akhirnya tenang, dan semua orang yang menoleh ke arah Qin Chuan, menoleh seakan-akan mereka tengah melihat orang mati. Berselisih dengan Ye Lan di dalam keluarga Ye sama saja dengan mencari kematian. Mata Qin Chuan menjadi lebih dingin saat dia berkata kepada Ye Lan, aku bisa menyembuhkan penyakit Ye Tianan. Ye Lan berteriak, keluar. Beberapa ledakan kuat tekanan jalur bela diri tiba-tiba meletus, menyelimuti Qin Chuan. Itu adalah beberapa keterampilan energi Xing kuat di ruangan itu, siap untuk beraksi. Tak sedikit pun rasa takut tampak di wajah Qin Chuan, matanya berkobar dengan api kemarahan. Melihat ini, Murong Mingyue berkata dengan tergesa-gesa dan penuh amarah, Dokter Ilahi Qin, karena keluarga Ye tidak ingin Anda menyelamatkannya, ayo kita pergi sekarang. Dia juga merasa itu tidak layak atas nama Qin Chuan. Dia tahu betul seberapa hebat keterampilan medis Qin Chuan, bahkan jauh melampaui 4 tangan suci di Balai Medis Nasional. Sekarang Qin Chuan telah datang langsung ke keluarga Ye untuk merawat Ye Tianan, yang ia hadapi hanya halangan. Qin Chuan tidak menjawab, tetapi malah menatap Ye Lan dan berkata dengan dingin, dan bagaimana jika aku harus mengobatinya? Kata-katanya juga mengejutkan Ye Lan. Mungkinkah anak ini tidak takut mati? Atau mungkin dia hanya orang bodoh? Kalau tidak, mengapa dia berani mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu dalam situasi seperti ini? Ye Lan tiba-tiba tertawa, tetapi senyumnya agak mengerikan. Sambil menyipitkan mata, ia menatap Qin Chuan dan berkata, coba saja. Qin Chuan mencibir, kalau begitu aku akan mencoba. Dengan itu, pergelangan tangannya bergerak, dan selusin jarum perak muncul. Puff, puff, puff.
Saat dia menggoyangkan lengannya, jarum perak, seperti kilatan petir, menusuk tubuh Ye Tianan. Seorang anggota kuat keluarga Ye segera meraung marah, mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan telapak tangan ke arah Qin Chuan. Ye Lan juga tercengang, tidak menyangka Qin Chuan benar-benar berani merawat pasien. Tuan Qin, hati-hati. Melihat orang kuat keluarga Ye menyerang Qin Chuan, Murong Mingyue sangat khawatir dan buru-buru meneriakkan peringatan. Akan tetapi, Qin Chuan tampak seolah-olah tidak mendengar peringatan dari Murong Mingyue, atau seolah-olah tidak menyadari bahwa seseorang hendak menyerangnya. Saat jarum-jarum perak itu menusuk ke tubuh Ye Tianan, jari telunjuk dan ibu jarinya dengan cepat bergerak-gerak di ekor jarum tersebut. Pada saat itu, telapak tangan orang kuat keluarga Ye juga jatuh. Semua anggota keluarga Ye memasang senyum dingin, tampaknya sudah membayangkan adegan pemuda ini yang berani menantang keluarga Ye ditampar sampai mati. Namun, detik berikutnya, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Qin Chuan, yang membelakangi orang kuat keluarga Ye, bergerak dan meninggalkan posisi aslinya. Pada saat itu, serangan mematikan dari orang kuat keluarga Ye itu jatuh, tidak mengenai apapun kecuali udara. Wajah orang kuat keluarga Ye mengalami perubahan drastis, penuh ketidakpercayaan saat dia berseru, bagaimana ini mungkin? Meskipun serangan itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu masih setengah dari kekuatannya. Dengan kekuatan alam tahap tengah keterampilan energinya, ia gagal mengenai Qin Chuan yang membelakanginya. Murid Ye Lan mengerut tajam, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Astaga! Anak ini berhasil menghindari serangan Tuan Huang. Dia pasti bergerak secara kebetulan di saat yang tepat untuk menghindarinya, kan? Harus begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangan dari orang kuat alam tingkat menengah keterampilan energi? Keberuntungan anak ini terlalu bagus untuk dihindari. Orang-orang keluarga Ye berbicara satu demi satu, semuanya percaya itu adalah keberuntungan Qin Chuan. Qin Chuan hanya menggerakkan kakinya dan bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat orang kuat keluarga Ye, dia terus merawat Ye Tianan. Saat jari-jarinya memutar setiap jarum perak, sesuatu yang menakjubkan terjadi, selusin jarum perak mulai bergetar cepat. Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memukulnya dengan keras. Dengan telapak tangan yang mendarat di dada Ye Tianan, aura liar meledak dari dalam tubuh Ye Tianan. Frekuensi getaran jarum perak yang dimasukkan ke Ye Tianan semakin meningkat. Hua Changsheng yang sudah menunggu menyaksikan lelucon, kini membelalakan matanya, menatap Qin Chuan dengan kaget, seluruh tubuhnya gemetar. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang tengah terjadi, tetapi bagaimana mungkin dia, sang National Medical Sein Hen, tidak mengerti. Jarum pemandu Qi. Inilah Qi Guiding Netling yang legendaris. Dalam hatinya, Hua Changsheng berteriak gila-gilaan, menyaksikan perlakuan Qin Chuan, dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa pemuda ini mungkin benar-benar dapat menghidupkan kembali Ye Tianan. Jika pemuda ini benar-benar menyembuhkan Ye Tianan, bukankah aku akan benar-benar berakhir sebagai seorang dukun yang tidak layak? Memikirkan hal ini, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Hua Changsheng, dan ia menegur dengan marah, hentikan. Kau menodai mayat tuan kedua keluarga Ye. Bab 252. Buka matamu. Setelah mendengar kata-kata Hua Changsheng, para anggota keluarga Ye akhirnya sadar. Binatang kecil ini berani menodai mayat pamanku. Dia benar-benar mencari kematian. Bibi, cepat perintahkan eksekusinya. Binatang kecil, berhenti di situ. Semua anggota keluarga Ye memaki Qin Chuan dengan geram. Sekilas senyum yang hampir tak terlihat melintas di mata Hua Changsheng, orang-orang keluarga Ye ini memang mudah dimanipulasi, hanya dengan ucapan santai darinya, orang-orang bodoh ini ingin Qin Chuan mati. Wajah Pei Jing menjadi sangat gelap saat dia memberi perintah, bunuh dia untukku. Mengikuti perintahnya, orang kuat keluarga Ye lainnya menyerang Qin Chuan. Anak kecil, matilah. Orang kuat keluarga Ye mengangkat tinjunya dan menghantamkannya dengan ganas ke kepala Qin Chuan. Namun tepat pada saat kritis itu, Qin Chuan yang sedang merawat Ye Tianan, melangkah kecil. Saat dia mengubah pendiriannya, tinju berat orang kuat keluarga Ye itu hampir menggores wajahnya saat diayunkan. Dia menghindar lagi. Apa anak ini terlalu beruntung? Dia nyaris lolos dari serangan mematikan dari seorang Grandmaster Skill Energizing 2 kali. Semua orang tercengang, tetapi tidak seorang pun percaya bahwa Qin Chuan telah mengelak berdasarkan kekuatannya. Dua orang kuat keluarga Ye yang telah melakukan gerakan berturut-turut terhadap Qin Chuan membuat raut wajah mereka berubah sangat jelek. Sebagai Grandmaster keterampilan energi dari keluarga Ye, terbukti sulit untuk membunuh hanya satu pemuda. Apakah kalian semua tidak berguna? Benar saja, Pei Jing memelototi kedua orang kuat keluarga Ye dan memarahi mereka dengan marah, jika kalian tidak bisa membunuhnya sendirian, maka bergabunglah untuk membunuhnya. Kesabarannya hampir habis. Yang membuatnya marah adalah karena Qin Chuan masih merawat Ye Tianan,
tampaknya mengabaikan orang lain. Murong Mingyue yang sempat khawatir pada Qin Chuan akhirnya bernapas lega setelah melihatnya berhasil menghindari serangan mematikan 2 kali berturut-turut. Dia tahu kekhawatirannya sama sekali tidak perlu, bahkan jika keluarga Ye lebih kuat, mungkinkah mereka bisa memunculkan seorang Raja Realem terkuat. Setelah bertukar pandang, kedua orang kuat keluarga Ye tampaknya telah mencapai suatu kesepakatan, dan sesuai dengan itu, mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang Qin Chuan dari kiri dan kanan. Yang satu menggunakan telapak tangannya, dan yang satu lagi menggunakan tinjunya. Dalam sekejap, keduanya menyerang Qin Chuan, melepaskan serangan mereka pada saat yang sama. Aku ingin sekali melihat, saat menghadapi serangan dari 2 ahli energi Zing Skill Grandmaster secara bersamaan, apakah kau masih bisa seberuntung sebelumnya dan menghindarinya, Beijing mencibir. Di matanya, Qin Chuan sudah menjadi orang mati. Ye Ruoyi menjadi cemas, buru-buru berteriak pada Beijing, "Bibi, kasihanilah." Akan tetapi, tak seorang pun memperhatikannya, karena semua orang menatap Qin Chuan dengan penuh berharap melihat pemuda yang sangat beruntung ini mati di tangan 2 ahli Grandmaster. Mati di tangan 2 Grandmaster energi Zing Skill keluarga Ye, nyawamu bisa dibilang berharga. Ayo. Yelan berkata dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan pergi. Menurutnya, tidak ada gunanya lagi tinggal, karena Huo Changsheng tidak dapat menyembuhkan Ye Tianan, mereka sebaiknya menyerah saja. Adapun Qin Chuan, dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkannya. Apa makhluk kecil ini ketakutan setengah mati? Serangan dari 2 Grandmaster keterampilan energi hampir mengenainya, tapi dia masih merawat Master kedua. Dia pasti bodoh, kalau tidak, mengapa dia berani memperlakukan Tuan kedua sebagai dokter ilahi? Tiba-tiba aku jadi penasaran, apa yang akan terjadi jika serangan 2 Grandmaster keterampilan energisasi mengenai seekor semut? Semua anggota keluarga Ye tertawa terbahak-bahak, memperhatikan Qin Chuan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Detik berikutnya, terjadilah kejadian yang menggemparkan semua orang. Qin Chuan, yang awalnya berada dalam jangkauan serangan 2 ahli Grandmaster keterampilan energi, telah menghilang. 2 Grandmaster keterampilan energi Zing, satu dengan pukulan dan lainnya dengan serangan telapak tangan, benar-benar saling beradu. Aura liar menyebar ke segala arah. Apa? Hua Changsheng, yang menatap Qin Chuan dengan wajah kesal, kini membelalakan matanya karena terkejut saat melihat 2 ahli keluarga Ye bertabrakan. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Mereka dari keluarga Ye bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Ada pula beberapa orang dari keluarga Ye yang menggosok-gosok mata mereka dengan kuat, bahkan ragu kalau mereka salah lihat. Ye Ruoyi juga berdiri terpaku di tempatnya, bibir cerinya sedikit terbuka karena terkejut, fitur wajahnya yang halus dipenuhi dengan keheranan. Murong Mingyue diam-diam menghela napas lega, sudut mulutnya sedikit terangkat dengan nada menggoda, sepertinya orang-orang keluarga Ye cukup kecewa. Adapun kedua Grandmaster expert itu, keduanya memiliki ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajah mereka. Kekuatan mereka sebanding, dan mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memberikan pukulan mematikan. Namun mereka tidak hanya gagal menyentuh Qin Chuan, mereka malah saling serang. Tinju dan telapak tangan mereka saling berbenturan, dan hentakan yang terjadi menyebar di sepanjang lengan mereka ke seluruh tubuh mereka. Kedua lengan mereka mati rasa dan menyakitkan, rasanya tulang-tulang mereka akan hancur. Saat seluruh tempat diliputi keterkejutan, Qin Chuan muncul kembali di samping ranjang Ye Tianan pada waktu yang tidak diketahui. Dengan lambaian tangannya, puluhan jarum perak yang tertanam di tubuh Ye Tianan semuanya terpental. Kemudian Qin Chuan menekan kuat dada Ye Tianan dengan telapak tangan kanannya. Setelah itu, dia beranjak dari dada Ye Tianan. Akhirnya, Qin Chuan tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya dan, dalam sekejap, mengetuknya di tengah dahi Ye Tianan. Di tengah tatapan heran semua orang yang hadir, tempat tidur mewah di bawah Ye Tianan langsung hancur berkeping-keping. Aura agung, berpusat pada Ye Tianan, menyapu ke segala arah. Deng, dong, dong gelombang. Kaca jendela langsung pecah, dan benda-benda di dalam ruangan terus pecah. Selain Qin Chuan, kedua orang kuat keluarga Ye itu paling dekat dengan Ye Tianan. Mereka tiba-tiba terhempas dan muntah darah oleh aura ledakan yang meledak dari tubuh Ye Tianan dalam sekejap. Tak jauh dari situ, Hua Changsheng menyaksikan kejadian ini dengan wajah ngeri, bergumam dalam hati, mustahil. Mustahil sekali. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis seperti itu? Dia tidak dapat menerima bahwa seorang pemuda dapat memiliki keterampilan medis yang begitu mendalam dan tak terduga. Dia hanya dapat mengenali bahwa Qin Chuan telah menggunakan Ki Guiding Nettling, tetapi untuk teknik pengobatan lain yang digunakan oleh Qin Chuan, dia sama sekali tidak dapat memahami atau mengertinya. Meludah. Pada saat itu, Ye Tianan yang telah dinyatakan meninggal oleh Hua Changsheng tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Lalu,
di bawah tatapan semua orang yang terheran-heran, dia perlahan membuka matanya. Melihat kejadian itu semua orang terkejut dan seketika terpaku di tempat. Kepala keluarga telah terbangun. Baru setelah seorang junior dari keluarga Ye tiba-tiba berteriak, orang-orang mulai sadar. Tianan, kamu akhirnya bangun. Pei Jing berteriak kegirangan, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Tianan dan menangis terseduh-seduh. Bab 253. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Melihat Pei Jing melemparkan dirinya ke pelukan Ye Tianan dan menangis terseduh-seduh, semua orang terkejut. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Hua Changsheng terhuyung, tersandung mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Sebagai salah satu dari 4 tangan suci di Balai Medis Nasional, ini sudah cukup untuk membuktikan keterampilan medisnya merupakan yang terbaik di Shenzhou. Seorang pasien yang bahkan tidak dapat disembuhkannya telah disembuhkan oleh seorang pria berusia pertengahan 20-an. Terlebih lagi, sebelum insiden ini, beberapa tangan suci lainnya dari Balai Medis Nasional telah merawat Ye Tianan tetapi tidak berhasil. Mata Ye Lan juga melebar, menatap tajam ke arah Ye Tianan. Beberapa saat sebelumnya, dia telah memerintahkan Hua Changsheng untuk mengakhiri hidup Ye Tianan dengan keterampilan medisnya, namun sekarang dia hidup kembali. Murong Mingyue akhirnya menghela napas lega, dan ketika dia menatap Qin Chuan, matanya dipenuhi kelembutan. Ye Ruoyi menutup mulutnya dengan tangannya, mata besar dan indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam keterkejutannya, Qin Chuan tiba-tiba menoleh padanya dan berkata, "Bawa aku ke kamar Ye Qingwan." Baru pada saat itulah Ye Ruoyi tersadar, teringat bahwa sepupunya belum terbangun, dan cepat-cepat berkata, "Tabib ilahi Qin, ikuti aku." Di mana keraguannya tentang Qin Chuan sekarang? Pada saat yang sama, rasa ingin tahunya tentang Qin Chuan terusik. Ia tidak habis pikir bagaimana seseorang yang begitu muda bisa memiliki keahlian medis yang begitu hebat. Tepat saat keduanya hendak memasuki kamar Ye Qingwan, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Anggota keluarga Ye akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka atas kebangkitan Ye Tianan. Dua tokoh penting keluarga Ye yang sebelumnya mengepung Qin Chuan hampir seketika menghalangi jalannya. Alis Qin Chuan langsung terangkat, dan dia menatap Ye Lan dengan tidak senang. "Nenek, jika Dokter Ilahi Qin dapat membuat paman kedua bangun secepat itu, dia pasti dapat membuat saudari Qingwan bangun sekarang juga." Ye Ruoyi panik dan mencoba membujuknya. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Ye Lan memotongnya dengan kejam, "Tutup mulutmu." Ye Ruoyi tidak berani berbicara lagi, kabut terbentuk di matanya. Qin Chuan menatap Ye Lan dengan dingin, penasaran ingin tahu apa yang sedang dilakukan lelaki tua itu. Ye Lan mendengus, lalu menoleh ke Ye Tianan dan berkata, "Kita harus berterima kasih kepada Tabib Ilahi Hua atas kemampuannya yang memberi kehidupan, kalau tidak, kau pasti sudah mati. Sekarang, sampaikan rasa terima kasihmu." Mendengar ini, semua orang terdiam di tempat. Siapapun yang punya otak tahu bahwa Hua Changsheng lah yang mengatakan dia tidak bisa menyembuhkan Ye Tianan, dan sekarang hanya dengan sepatah kata dari Ye Lan, penyelamatnya tiba-tiba adalah Hua Changsheng. Bahkan Hua Changsheng sendiri tercengang. Tetapi hanya sesaat sebelum dia pulih, menyadari bahwa pemimpin keluarga Ye tidak menyukai pemuda ini. Pei Jing tersadar dari lamunan singkatnya dan segera berkata, "Tianan, Tabib Suci Hua lah yang menyelamatkan hidupmu, kau harus bergegas dan berterima kasih padanya." Meskipun Ye Tianan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap berdiri dan berkata dengan penuh hormat kepada Hua Changsheng, "Tabib Hua, aku tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan hidup yang telah kau tunjukkan." Dia lalu memberi instruksi kepada pengurus, "Pengurus Chen, siapkan cek sebesar 100 juta untuk Tabib Suci Hua." "Ya." Pelayan itu segera menyiapkan cek, dan setelah Ye Tianan menandatangani namanya, dia menyerahkannya kepada Hua Changsheng dengan kedua tangan. Hua Changsheng tertawa terbahak-bahak, "Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara." Mata Ye Ruoyi langsung memerah karena mendesak, dan wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ia ingin menjelaskan, tetapi menyadari bahwa ia tidak punya hak bicara, dan hanya bisa menatap Qin Chuan dengan tatapan meminta maaf. Murong Mingyue gemetar karena marah dan berkata dengan marah, "Kau benar-benar tidak tahu malu. Siapa sebenarnya yang menyembuhkan Tuan kedua Ye? Tabib Ilahi Hua seharusnya lebih tahu daripada siapapun, kan?" Raut wajah Hua Changsheng langsung berubah dingin. Meskipun bukan dia yang menyelamatkan pasien, karena Ye Lan yang mengatakan itu dia, maka itu dia. Dia mencibir, "Nona Murong berpikir bahwa selain aku, mungkin ada orang lain yang menyembuhkan Tuan kedua Ye." Mata Murong Mingyue membelalak, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Hua Changsheng, orang tua tak tahu malu ini, benar-benar berani mengklaim penghargaan Qin Chuan. Dengan wajah marah, dia berkata, "Jelas Tabib Suci Qin lah yang mengambil tindakan dan menyelamatkan Tuan kedua Ye." Setelah berbicara, dia buru-buru menatap Ye Tianan dan berkata,
Tuan kedua Ye, Anda tidak tahu situasi saat ini, saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Wajah Ye Tianan dipenuhi dengan kilatan dingin saat dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku harus mempercayai orang asing? Itu hanya satu kalimat, tetapi langsung membuat Morong Mingyue kehilangan kata-kata. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Qin Chuan menghentikannya. Qin Chuan menatap Ye Tianan dan berkata, aku adalah teman King Wan, dan dialah yang memintaku untuk mentraktirmu. Siapa sebenarnya yang menyembuhkanmu seharusnya sangat mudah diketahui. Ye Tianan tiba-tiba tertawa, meski ada sedikit nada dingin dalam tawanya. Dia menyipitkan mata dan menatap Qin Chuan, lalu berkata, nak, tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk berteman dengan putriku. Aku bisa mempertimbangkan masa mudamu dan ketidaktahuanmu, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pergilah sekarang, aku tidak akan menaruh dendam padamu. Suaranya penuh dengan nada mengancam. Pei Jing menatap Qin Chuan dengan wajah sinis, seolah berkata, kalaupun kau menyelamatkan Ye Tianan, lalu kenapa? Qin Chuan akhirnya mengerti bahwa orang-orang ini bukannya tidak mengetahui kebenaran, mereka semua memilih untuk menutup mata. Bahkan jika itu adalah Ye Tianan sendiri, orang yang terlibat, meski mengetahui kebenarannya, dia tidak akan menerima kebaikan Qin Chuan. Ye Ruwei, yang akhirnya tak mampu menahan diri, berdiri. Dengan mata merah, ia menatap Ye Tianan dan berkata, Paman, tabib ilahi Qin adalah tabib ilahi yang ditemukan saudari King Wan untuk mengobati penyakitmu. Kalau Paman tidak percaya, Paman bisa menunggu saudari King Wan bangun dan bertanya padanya. Tamparan. Sebuah tamparan keras bergema di seluruh ruangan. Ye Tiananlah yang menamparkan wajah Ye Ruwei. Wajah halus Ye Ruwei segera memperlihatkan bekas tangan berwarna merah cerah. Ye Tianan menatap Ye Ruwei dengan wajah dingin dan berkata, berani bicara omong kosong lagi, dan jangan salahkan pamanmu karena tidak sopan. Ye Ruwei menutupi sisi kiri wajahnya yang bengkak, air mata mengalir tak terkendali. Dia telah mengatakan kebenaran, namun mengapa tak seorang pun mempercayainya? Kilatan cahaya dingin melintas di mata Qin Chuan, sungguh suatu tindakan membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Demi menyelamatkan Ye Tianan, dia mempertaruhkan identitasnya untuk datang ke sini secara pribadi, dan pada akhirnya, dia malah menerima perlakuan seperti itu. Bagus, sangat bagus. Qin Chuan tertawa marah dan menatap Ye Tianan dengan dingin, lalu berkata, karena tuan kedua Ye yakin bahwa tabib ilahi Hua lah yang menyembuhkanmu, maka jika ada masalah di kemudian hari, biarkan tabib ilahi Hua yang mengobatimu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Morong Mingyue dengan dingin melirik anggota keluarga Ye, lalu mengikuti Qin Chuan keluar. Melihat kepergian Qin Chuan, alis Ye Tianan berkerut dalam. Entah kenapa, ia selalu punya firasat buruk. Lebih jauh lagi, apa maksud pihak lain dengan kata-kata yang diucapkannya sebelum pergi? Mungkinkah penyakitku belum sembuh total? Memikirkan hal ini, Ye Tianan tiba-tiba menjadi agak panik. Jika ia koma lagi, bisakah Hua Changsheng benar-benar menyembuhkannya? Ye Tianan tiba-tiba menatap Hua Changsheng dan berkata, Tabib Hua, tolong lakukan pemeriksaan seluruh tubuhku lagi. Bab 254. Kegembiraan ekstrim berubah menjadi kesedihan. Ye Tianan benar-benar ketakutan, dia sudah pernah melewati gerbang hantu sekali dan tidak ingin mengalami keputusasaan seperti itu lagi. Tabib Suci Hua secara pribadi melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Ye Tianan. Setelah pemeriksaan, beliau berkata sambil tersenyum, Tuan kedua Ye, Anda bisa tenang sekarang. Tubuh Anda sebenarnya dalam kondisi prima, bahkan lebih baik daripada sebelum Anda mengalami luka parah itu. Ye Tianan langsung merasa sangat gembira. Ia merasakan tubuhnya, dan memang terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi bukan itu inti masalahnya. Inti masalahnya adalah alam jalur bela diri miliknya baru saja menembus alam tahap awal keterampilan energi, dan sekarang, ia telah mencapai alam tahap tengah keterampilan energi. Dan itu adalah jenis yang akan menerobos ke alam keterampilan berenergi tahap akhir. Ye Tianan tertawa terbahak-bahak sambil menatap langit, berkata dengan penuh semangat, orang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan setelahnya. Alam jalur bela diriku kini telah menembus alam tahap tengah keterampilan energi. Aku punya firasat bahwa alam tahap akhir keterampilan energi sudah dekat. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tangan Yelan yang bertumpu pada tongkatnya gemetar karena kegirangan saat dia bertanya, benarkah ini? Ye Tianan mengangguk, lalu mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, aura kuat terpancar dari dalam dirinya. Selamat, Tuan kedua. Keterampilan memberi energi kuat di belakang Yelan dengan cepat menangkupkan tangannya untuk memberi selamat. Dia adalah pengawal pribadi Yelan, seorang ahli bela diri tahap akhir keterampilan energi sejati, dan sekilas dia tahu bahwa Ye Tianan memang telah berhasil mencapai tahap tengah keterampilan energi. Selamat, Tuan kedua. Untuk sesaat, semua orang mulai memberikan ucapan selamat.
Tangan suci Hua, aku berutang budi padamu kali ini. Kau tak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga memungkinkan terobosan baru di alam bela diriku. Menatap Hua Changsheng dengan penuh semangat, Ye Tianan berkata, kata-kata tak mampu mengungkapkan rasa terima kasihku. Mulai hari ini, kaulah orang yang paling kuhormati, Ye Tianan. Hua Changsheng kemudian tersadar, tersenyum agak canggung sambil menjawab, sebagai tangan suci Balai Pengobatan Nasional, sudah menjadi tugas saya untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Tuan kedua, mohon jangan terlalu formal. Hatinya dipenuhi keraguan, pengobatan yang diberikannya sebenarnya tidak membuahkan hasil apapun, dan bahkan jika dia benar-benar menyembuhkan Ye Tianan, mustahil hal itu akan menyebabkan terobosan dalam alam jalan bela diri Ye Tianan. Mungkinkah pemuda bernama Qin Chuan adalah orang yang benar-benar menyembuhkan Ye Tianan? Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia sangat menyadari bahwa teknik yang digunakan oleh Qin Chuan sebelumnya adalah Qi Guiding Nettling yang legendaris. Qi Guiding Nettling tidak hanya menuntut keterampilan medis yang sangat tinggi dari praktisi tetapi juga memerlukan tingkat tinggi dalam alam jalur bela diri. Meski ia dihormati sebagai satu dari 4 tangan suci di Balai Pengobatan Nasional, bahkan ia tak dapat melakukan Qi Guiding Nettling. Namun, kekhawatirannya segera sirna. Memangnya kenapa kalau pemuda itulah yang menyembuhkan Ye Tianan? Lagi pula, anggota keluarga Ye tidak akan percaya kalau itu orang lain. Ye Ruwei, mengamati perubahan pada Ye Tianan, menjadi semakin yakin bahwa Qin Chuan telah menyembuhkan Ye Tianan. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Qingwan mengatakan hanya Qin Chuan yang bisa menyelamatkan Ye Tianan. Jelas, Ye Qingwan tahu bahwa keterampilan medis Qin Chuan kuat, oleh karena itu, dia pingsan, hanya untuk memberi Ye Ruwei kesempatan untuk menyuapkan ramuan itu ke Ye Tianan. Ye Ruwei bahkan curiga kalau peningkatan kekuatan Ye Tianan yang tiba-tiba itu disebabkan oleh ramuan itu. Saya merasa seperti akan menerobos lagi. Tepat pada saat itu, Ye Tianan tiba-tiba menjerit kaget. Dia merasakan momentum dalam tubuhnya bertambah kuat dan dia akan menerobos penghalang energi Zing Skill Middle Stage Realm. Apa? Ye Lan berkata dengan heran, kamu baru saja menembus alam tahap awal keterampilan energi. Setelah cedera parah ini, kamu telah mengubah kemalangan menjadi berkah dan menembus alam tahap tengah keterampilan energi, dan sekarang kamu akan menerobos lagi. Ye Tianan mengangguk dan berkata dengan gembira, Bibi, kali ini benar-benar berkah tersembunyi bagiku. Setelah berbicara, ia menoleh ke Hua Changsheng dan bertanya, Tabib Hua, mungkinkah kau memberiku semacam ramuan ajaib? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa terus-menerus mengalami terobosan? Hahaha. Pada saat ini, Ye Tianan benar-benar sangat gembira, dan rasa terima kasihnya terhadap Hua Changsheng mencapai puncaknya. Peijing begitu gembira hingga dia mulai menangis dan tersedak, mulai sekarang, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu lagi. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan ialah, mulai sekarang, tak seorang pun akan mampu mengancam status Ye Tianan lagi. Begitu Ye Tianan berhasil membuat terobosan lagi, dia akan menjadi seorang energizing skill latest stage realm strong, dan di antara seluruh keluarga Ye, dia bisa dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas. Saat semua anggota keluarga Ye merasa gembira, penjaga dengan kekuatan alam tahap akhir keterampilan energi di belakang Ye Lan berkata dengan wajah serius, ada yang tidak beres di sini. Ye Lan langsung terkejut dan bertanya dengan bingung, Tuan Chen, ada apa? Guru Chen berkata dengan serius, setelah mencapai keterampilan energi di alam jalur bela diri, setiap terobosan alam kecil membutuhkan periode konsolidasi yang panjang. Tuan muda kedua Ye baru saja mencapai tahap awal keterampilan energi Zing sekitar 2 bulan yang lalu. Sekarang, setelah terluka parah, entah bagaimana ia berhasil mencapai tahap tengah keterampilan energi Zing, dan sepertinya ia akan segera mencapainya lagi. Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Hati Ye Lan langsung hancur. Ia selalu mendukung Ye Tianan, dan jika sesuatu terjadi padanya, semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mengetahui dengan baik kemampuan Guru Chen yang merupakan pelindungnya, dia tahu pasti ada yang tidak beres jika dia berbicara seperti itu. Dokter Suci Hua, mungkinkah kondisi Tianan disebabkan oleh obat yang Anda gunakan untuk mengobatinya sebelumnya yang meningkatkan kultivasi jalur bela diri? Ye Lan tiba-tiba bertanya. Menurut pendapatnya, selain kemungkinan ini, tampaknya tidak ada penjelasan lain. Hua Changsheng tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata sambil tersenyum, mungkin. Obat yang kugunakan untuk tuan kedua Ye mengandung beberapa bahan berharga dan berusia ratusan tahun. Sepertinya itu efek dari mengonsumsi ramuan ajaib. Ye Lan berkata sambil tersenyum. Guru Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang salah. Jika Ye Tianan sadar sepanjang waktu, mungkin untuk menyerap khasiat obat berharga itu melalui kultivasi dan dengan demikian mendorong peningkatan kultivasi dengan cepat. Namun,
Ye Tianan pernah terluka parah sebelumnya, dan ia tidak bisa berkultivasi. Bagaimana kultivasinya bisa melonjak begitu pesat meskipun dalam kondisi terluka parah? Aku merasa badanku mau meledak. Apa sebenarnya yang salah? Tiba-tiba Ye Tianan menjerit kesakitan, wajahnya memerah. Aura mengerikan terus meletus dari dalam tubuhnya, dan kulitnya bahkan mulai mengeluarkan darah. Melihat suaminya dalam keadaan yang menyedihkan, Pei Jing panik dan hampir menangis, lalu buru-buru berkata, "Tabib Suci Hua, tolong periksa Tianan secepatnya, apa sebenarnya masalahnya?" Ekspresi Ye Lan juga berubah drastis, menatap Hua Changsheng dengan wajah tegang. Hua Changsheng segera melangkah maju untuk memeriksa Ye Tianan, namun begitu dia menyentuh tubuh Ye Tianan, dia langsung ditolak oleh aura yang menakutkan. Hua Changsheng terkena hantaman keras, terlempar ke dinding, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya berubah kesakitan. Dokter Ilahi Hua. Semua anggota keluarga Ye mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Pada saat itu, Tuan Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru ngeri, "Ini buruk, Tuan kedua Ye pasti telah meminum ramuan yang jauh melebihi apa yang dapat ditanggung tubuhnya. Jika kita tidak bisa mengeluarkan sisa kekuatan ramuan itu dari tubuh Tuan kedua Ye tepat waktu, meridiannya akan hancur. Paling banter, jalan bela dirinya akan hancur total, paling buruk, dia akan mati." Bab 255. Jangan pergi. Mendengar kata-kata Grandmaster Chen, wajah semua orang berubah drastis. Pei Jing langsung panik dan bergegas menghampiri Hua Changsheng sambil berteriak tajam, "Ramuan apa yang kau berikan pada Tianan? Cepat dan keluarkan sisa kekuatan obat dari tubuh Tianan." Ye Lan juga menatap Hua Changsheng dan mendesaknya, "Tabib Hua, tolong periksa Tianan secepatnya." Sebuah kedutan terbentuk di sudut mulut Hua Changsheng. Ia baru saja menyentuh tubuh Ye Tianan, lalu terlempar. Jika ini terjadi lagi, ia khawatir beberapa tulangnya akan patah. Namun dia juga yakin bahwa jika benar-benar terjadi sesuatu yang salah dengan Ye Tianan, masalahnya akan sangat besar. "Saya akan mencoba lagi." Hua Changsheng berkata dengan sangat cemas, lalu mendekat dengan hati-hati. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Tianan memancarkan aura yang menakutkan, wajahnya berubah kesakitan. Hampir semua kapiler di kulitnya pecah, dan tubuhnya berlumuran darah. Grandmaster Chen menggerakkan kakinya dan hampir seketika berada di sisi Ye Tianan, meraih salah satu tangannya. Pada saat yang sama, dia memanggil orang kuat keluarga Ye lainnya, "Bantu aku menahan tubuh Tuan kedua." Seketika, semua kultivator keterampilan energi kuat menyerbu ke depan, menjepit Ye Tianan dengan kuat ke tempat tidur. Baru pada saat itulah Hua Changsheng berani mendekat dan segera memulai diagnosisnya pada Ye Tianan. Saat detik demi detik berlalu, dia berkeringat deras karena cemas, tidak dapat memastikan apapun. Ini seharusnya tidak terjadi. Tubuh Tuan kedua jelas dalam kondisi prima dan penuh kekuatan. Mengapa ini terjadi? Hua Changsheng menyeka keringat dingin dari dahinya, berbicara dengan wajah penuh urgensi. Dia telah hampir kehabisan semua kemampuannya, tetapi tidak ada satupun perawatannya yang berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Tianan berubah menjadi sosok berdarah. Mula-mula, hanya kapiler Ye Tianan yang pecah, tetapi kini bahkan kulitnya mulai menunjukkan jejak darah selebar jari kelingking. Tidak diragukan lagi, aura yang terus berkembang dari dalam sedang mencabik-cabik daging Ye Tianan. Namun, auranya tidak hanya tidak melemah, tetapi terus tumbuh lebih kuat. Semburan aura kekerasan meledak dari dalam dirinya. Kecuali Master Chen, semua tokoh penting keluarga Ye terpental. Bahkan Tuan Chen, yang masih bersikeras menahan Ye Tianan, merasakan tekanan yang sangat besar. Dia berkata dengan ekspresi serius, kekuatan Tuan kedua telah mencapai alam keterampilan energi tahap akhir, tetapi ketahanan tubuhnya hanya berada di alam keterampilan energi tahap awal. Jika ini terus berlanjut, dia takut tubuhnya akan hancur oleh aura ini. Mendengar ini, semua orang tercengang. Air mata mengalir di wajah Pei Jing saat ia berbicara dengan ekspresi ketakutan, "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wajah Ye Lan tampak sangat muram saat ia menatap Hua Changsheng dengan saksama dan bertanya, "Bukankah kau bilang Tianan sudah baik-baik saja beberapa saat yang lalu? Apa yang terjadi sekarang?" Hua Changsheng merasakan niat membunuh yang terpancar dari Ye Lan dan wajahnya pun menjadi pucat pasi, lalu buru-buru menjawab, "Bukannya aku tidak mau mengobati Tuan kedua, tapi aku tidak bisa mendekatinya. Tabrakan tadi hampir membunuhnya. Dia berharap bisa segera melarikan diri dari tempat malang ini." Ye Lan berkata dengan nada membunuh, "Aku tidak peduli cara apapun yang kau gunakan, kau harus menyembuhkannya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk membiarkan keluarga Ye hidup hari ini." Sebagai orang kedua dalam keluarga Ye, dia memiliki wewenang untuk membuat pernyataan seperti itu. Hua Changsheng hampir menangis, sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Ye Ruei menatap Ye Tianan yang tampak mengerikan,
wajahnya dipenuhi ketakutan, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia buru-buru berkata, "Nenek, bukan tabib ilahi Hua yang menyembuhkan paman kedua sebelumnya, melainkan tabib ilahi Qin. Sekarang, hanya tabib suci Qin yang bisa menyembuhkan paman kedua." Mendengar kata-kata Ye Ruoyi, semua orang menatapnya dengan wajah terkejut. Tatapan mata Ye Lan langsung berubah dingin saat dia menatap Ye Ruoyi dengan dingin dan berkata, "Kalau kau bicara omong kosong lagi, kau bisa keluar dari keluarga Ye." Ye Ruoyi membuka mulutnya, ingin melanjutkan, tetapi menghadapi tatapan mata Ye Lan yang membunuh, dia memilih untuk tetap diam. Dia akhirnya mengerti, bukan karena Ye Lan tidak tahu kalau Qin Chuan lah yang telah menyelamatkan Ye Tianan, tapi karena Ye Lan menolak mempercayainya. Bagaimanapun, Hua Changsheng adalah salah satu tangan suci di Balai Medis Nasional, sementara Qin Chuan hanyalah seorang pemuda asing. Dibandingkan dengannya, dia lebih percaya pada Hua Changsheng. Hal yang paling penting adalah Ye Lan tidak pernah percaya pada Qin Chuan sejak awal, bagaimana mungkin dia menundukkan kepalanya sekarang dan meminta Qin Chuan untuk merawat Ye Tianan. Inilah kekejaman keluarga Ye, kekejaman yang tak masuk akal, sekalipun mereka tahu orang-orang akan mati, mereka tetap tak akan memilih menundukkan kepala kepada orang yang sudah mereka tolak. Setelah memahami semua ini, Ye Ruoyi merasakan kesedihan yang mendalam. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah berdoa dalam hatinya agar Ye Qingwan segera bangun, mungkin segalanya masih bisa diselamatkan begitu Ye Qingwan bangun. Ye Ruoyi, kamu benar-benar bodoh sekali, bagaimana mungkin paman kedua bisa disembuhkan oleh anak itu? Menurutku, paman kedua berakhir seperti ini semua karena ulah anak itu. Kalau dia tidak sembarangan menggunakan jarum suntik, bagaimana mungkin paman kedua berakhir seperti ini? Ya, pasti karena anak itu dengan gegabah menggunakan jarum suntik, sehingga memperparah luka paman kedua. Begitu seseorang memulainya, seluruh keluarga Ye meledak, semuanya membuka mulut untuk menuduh. Memanfaatkan kesempatan itu, Hua Changsheng dengan mata berputar, cepat berkata, "Kau benar, aku sudah menyembuhkan paman kedua, tusukan acak anak itulah yang memperburuk luka paman kedua." Ekspresi Ye Lan menjadi sangat gelap, dan sambil menggertakkan gigi, dia berkata, "Seseorang, pergi dan tangkap anak itu untukku." Sementara itu, di luar Ye Family Manor, keluarga Ye benar-benar tercela. Jelas sekali kaulah yang menyembuhkan Ye Tianan, tapi mereka malah menyalahkan Hua Changsheng. Murong Mingyue sangat marah saat berkata, dan si tua bangka Hua Changsheng itu, dia tampak baik sebelumnya, tapi sekarang jelas, dia hanyalah bajingan yang sok suci. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Qin Chuan dan bertanya, "Tuan Qin, apakah Anda akan menerima semua ini begitu saja?" Qin Chuan terkekeh dingin, "Siapa bilang aku menyembuhkan Ye Tianan?" "Apa?" Murong Mingyue langsung tertegun, dan dengan nada bingung, dia bertanya, "Bukankah Ye Tianan sudah bangun sekarang?" Qin Chuan berkata dengan dingin, "Bangun bukan berarti sembuh." Tiba-tiba, Murong Mingyue mendapat pencerahan. Memikirkan sikap tidak tahu terima kasih keluarga Ye, semua rasa tidak senangnya langsung sirna. Dia mengacungkan jempol pada Qin Chuan dan berkata sambil tersenyum lebar, "Tuan Qin, seharusnya Anda memberitahuku lebih awal dan tidak membuatku marah." "Tuan Qin, apakah menurutmu keluarga Ye akan datang menjemputmu begitu mereka menyadari Ye Tianan belum sembuh?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Kata Murong Mingyue, "Sekalipun keluarga Ye datang memohon, kau seharusnya tidak pergi. Mereka tidak menghargai perbuatanmu dan bersikeras mengusirmu dari keluarga Ye." Bab 256. Kompensasi 100 kali lipat. Karena bantuan penyelamatan nyawa Qin Chuan diklaim oleh Hua Changsheng dan bahkan diusir oleh keluarga Ye, Murong Mingyue bahkan lebih marah daripada Qin Chuan. Akan tetapi, pikiran tentang orang-orang berpengaruh di keluarganya sendiri yang telah menyinggung Qin Chuan membuat amarahnya mereda secara signifikan. Dia berkata dengan agak muram, "Orang-orang di 9 gerbang Yandu memang picik, tapi kau juga harus disalahkan." Qin Chuan mengerutkan kening, "Menyalahkan aku?" Murong Mingyue cepat-cepat mengangguk, "Tak seorang pun pernah melihat seseorang semuda dirimu, yang tak hanya sangat berbakat di jalan bela diri, tetapi juga di bidang medis." Petik 2. Qin Chuan tiba-tiba kehilangan kata-kata dan memikirkannya, menyadari bahwa memang itulah masalahnya. Sejauh pengetahuannya, bahkan untuk keluarga terkemuka seperti 9 gerbang Yandu yang berdiri di puncak Shenzhou, kekuatan alam raja sudah menjadi batasnya. Murong Mingyue bertanya dengan ragu, "Tuan Qin, bolehkah saya memanggil Anda dengan nama Anda di masa mendatang?" Sambil berjalan maju, Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, "Sesuai keinginanmu." "Qin Chuan, lain kali jangan panggil aku Nona Murong. Sama seperti kakek, panggil aku Mingyue." Jika anak muda Yandu melihat betapa antusiasnya Murong Mingyue di depan Qin Chuan, mereka mungkin akan patah hati. Akan tetapi, bahkan wanita yang sangat cantik seperti itu tampaknya tidak menarik bagi Qin Chuan, yang membuat Murong Mingyue sangat frustrasi.
Qin Chuan, meskipun paman ketigaku selalu mengincar posisi kepala keluarga, secara keseluruhan, dia tidak terlalu buruk. Jika dia tahu kemampuanmu, dia pasti akan memperlakukanmu dengan sangat hormat. Murong Mingyue bertanya lagi dengan hati-hati, bagaimana kalau aku mengajakmu mengunjungi keluarga Murong? Dia tahu bahwa perjalanan Qin Chuan ke Yandu kali ini adalah untuk menyelamatkan Ye Tianan, tetapi sayangnya keluarga Ye gagal mengenali naga sejati dan mengusir Qin Chuan. Akibatnya, Qin Chuan mungkin harus kembali ke kota Jiangcheng. Dan tepat setelah turun dari pesawat, keluarga Murong telah menyinggung Qin Chuan, jadi dia sekarang ingin mengubah persepsinya tentang keluarga Murong. Qin Chuan hendak menolak ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan langsung ke intinya, saya butuh beberapa harta langka. Sebelumnya, Murong Mingyue telah mengiriminya sejumlah harta karun, termasuk Shen Nongding yang legendaris. Ini adalah Yandu, tempat harta karun Shen Zhou paling banyak terkumpul. Mungkin mereka memiliki apa yang dibutuhkannya. Murong Mingyue langsung gembira dan buru-buru berkata, harta karun langka apa yang kau butuhkan? Aku akan menyuruh seseorang mencarinya sekarang juga. Qin Chuan berkata, pohon suci Siti Garba, mata air roh kehidupan, pohon dunia, nektar embun abadi. Ketika Murong Mingyue mendengar nama-nama harta karun yang asing ini, ekspresinya langsung membeku. Meskipun dia adalah ratu bisnis keluarga Murong, yang bertanggung jawab atas semua cabang lelang premium utama di seluruh negeri, dia belum pernah mendengar tentang harta karun yang disebutkan Qin Chuan. Meskipun dia belum pernah mendengarnya, dia bisa menebak bahwa harta yang dibutuhkan Qin Chuan pasti sangat langka. Beri aku waktu 10 menit. Murong Mingyue hanya mengatakan itu sebelum dia mulai menelepon. Pada saat itu, dia kembali ke sikap dingin dan cantik seorang ratu bisnis, dan seluruh temperamennya berubah. Qin Chuan punya firasat bahwa ini adalah sifat asli Murong Mingyue. Setelah hanya 6 menit berlalu, Murong Mingyue akhirnya menerima informasi penting. Dengan wajah penuh penyesalan, Murong Mingyue berkata, saya sangat menyesal, saya hanya menemukan pohon suci Siti Garba. Mengenai harta karun langka lainnya, belum ada kabar. Tidak mudah untuk menemukan kesempatan membantu Qin Chuan, tetapi pada akhirnya, hanya satu materi surgawi dan harta duniawi yang dibutuhkannya yang ditemukan. Masalahnya adalah pohon suci Siti Garba masih belum dapat segera dikirimkan ke Qin Chuan. Qin Chuan hanya mencoba dengan sikap coba saja, tidak pernah menyangka bahwa Murong Mingyue benar-benar akan menemukan salah satu materi surgawi dan harta duniawi yang ia butuhkan. Saya sudah sangat bersyukur Anda menemukan pohon suci Siti Garba. Qin Chuan jarang menunjukkan senyum kepada Murong Mingyue, lalu segera bertanya, tidak peduli berapapun biayanya, aku harus mendapatkan pohon suci Siti Garba ini. Dia membutuhkan 3 bahan surgawi dan harta duniawi untuk mengendalikan racun ilahi Kunlun dalam waktu singkat. Sebelumnya, ia telah memperoleh teratai salju 1000 tahun dari Dong Fang Yu, dan kemudian, manik darah di rumah lelang premium di Laut Timur. Jika ia juga bisa mendapatkan pohon suci Siti Garba, ancaman racun ilahi Kunlun terhadapnya akan sangat berkurang. Murong Mingyue berkata dengan nada meminta maaf, dalam 2 jam, lelang premium akan diadakan di kantor pusat Balai Lelang Premium, dan pohon suci Siti Garba adalah barang terakhirnya. Petik 2. Jika di cabang lain, saya punya wewenang untuk langsung membatalkan pelelangan barang tertentu, tapi saya tidak bisa melakukannya di kantor pusat. Pada titik ini, dia menundukkan kepalanya. Qin Chuan mengira ia tidak mempunyai peluang untuk memperoleh pohon suci Siti Garba, tetapi ternyata ia harus menawar di sebuah pelelangan. Dia tersenyum, tidak masalah, saya akan mendapatkan pohon suci Siti Garba di pelelangan saja. Melihat Qin Chuan tidak marah, Murong Mingyue menghela napas lega lalu berkata dengan tekad, aku akan melakukan apa saja untuk membantumu memenangkan pohon suci Siti Garba. Diam-diam dia telah bertekad, tidak peduli berapapun harga selangit yang akan diperoleh pohon suci Siti Garba ini, dia akan membantu Qin Chuan mengamankannya. Ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Qin Chuan. Qin Chuan juga memperhatikan niat baik Murong Mingyue. Meskipun wanita ini sering bersikap praktis, ia memiliki karakter yang baik dan visi yang sangat baik. Jika dia dapat membantu Xiao Mengyi, karir Xiao Mengyi pasti akan berkembang pesat. Jika saja Murong Mingyue tahu apa yang dipikirkan Qin Chuan sekarang, dia mungkin akan tercengang. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, apakah masih mungkin untuk menambahkan item lelang? Murong Mingyue terkejut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan bingung, apakah Anda berencana melelang ramuan? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, saya ingin melelang kesempatan untuk mengobati penyakit seseorang, apapun penyakitnya, saya bisa menyembuhkannya. Begitu dia mengatakan ini, Murong Mingyue tertegun, tetapi segera, dia mengerti bahwa dengan keterampilan medis Qin Chuan, seharusnya tidak ada penyakit yang dapat membuatnya bingung. Mungkin saja, tapi tidak ada yang tahu seberapa hebat kemampuan medismu. Kalaupun dilelang, aku khawatir harga akhirnya akan sangat rendah.
Kalau kamu butuh uang, aku bisa. Murong Mingyue tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya sangat jelas. Qin Chuan kemudian berkata, saya bisa menandatangani perjanjian, jika saya tidak bisa menyembuhkan pihak lain, maka saya akan menggantinya 100 kali lipat dari harga lelang. Murong Mingyue segera menjadi cemas dan buru-buru berkata, Qin Chuan, jangan gegabah. Aku tahu kemampuan medismu sangat hebat, bahkan lebih hebat daripada tangan suci Balai Medis Nasional. Tapi itu tidak berarti Anda benar-benar bisa menyembuhkan semua jenis penyakit yang sulit disembuhkan. Jika Anda tidak bisa menyembuhkan pihak lain, ganti rugi 100 kali lipat bukanlah hal yang main-main. Dia sangat menyadari bahwa jika dilelang seperti yang dijelaskan Qin Chuan, harga akhirnya akan sangat mahal, bahkan mungkin melebihi harga penawaran terakhir dari benda terakhir, pohon suci Siti Garba. Dilihat dari lelang sebelumnya, benda surgawi dan harta duniawi seperti pohon suci Siti Garba mungkin akan terjual seharga 10 miliar. Kompensasi 100 kali lipat akan menjadi 1 triliun. Bab 257 Pengadilan Keluarga Ye. Melihat ekspresi cemas di wajah Murong Mingyue, Qin Chuan merasa agak tersentuh dan rasa sukanya terhadap wanita ini tumbuh sedikit demi sedikit. Qin Chuan berkata, tenang saja, karena aku sudah memutuskan untuk melakukan ini, aku tentu saja percaya diri. Silakan saja mengajukan tawaran sesuai instruksiku. Kau telah menyelamatkan nyawa kakek, yang berarti kau adalah dermawan bagi keluarga Murong kami. Aku tidak bisa menyakitimu. Jika kamu butuh uang, aku bisa meminjamkannya kepadamu, dan jika itu tidak cukup, aku bisa meminta kakek untuk meminjamkannya kepadamu. Qin Chuan tahu bahwa dia bermaksud baik dan tidak marah, tetapi malah bertanya, katakan padaku, menurutmu siapa yang paling mungkin menawar untuk mendapatkan kesempatan dirawat olehku? Murong Mingyue tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa tahu? Qin Chuan berkata sambil tersenyum, pikirkan baik-baik. Melihat keceriaan Qin Chuan, Murong Mingyue merasa sedikit terkejut. Haruskah dia tahu ini? Tiba-tiba, dia teringat akan apa yang baru saja terjadi di keluarga Ye, dan saat dia teringat keputusan mendadak Qin Chuan untuk melelang kesempatan pengobatan, dia pun langsung mendapat pencerahan. Murong Mingyue berkata dengan heran, kau ingin memancing keluarga Ye agar menawar untuk mendapatkan kesempatan agar kau bisa merawat mereka. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Qin Chuan saat dia berkata, untuk menyelamatkan Ye Tianan, aku telah menghabiskan pil permajaan kecil, bagaimana mungkin aku membiarkan orang yang tidak tahu berterima kasih memanfaatkanku? Setelah diusir oleh keluarga Ye, bagaimana dia bisa menelan penghinaan ini dengan mudah? Keluarga Ye harus membayar harga dengan satu atau lain cara. Melihat kemarahan di wajah Qin Chuan, Murong Mingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dengan raut wajah khawatir, Murong Mingyue bertanya, tapi bagaimana kalau akhirnya orang lain yang memenangkan tawaran itu? Qin Chuan berkata, jangan khawatir, keluarga Ye pasti akan memenangkan tawaran ini. Murong Mingyue terdiam, ketajaman bisnisnya sebagai ratu komersial sungguh luar biasa. Dia bisa meramalkan betapa hebohnya yang akan terjadi di Yandu jika kantor pusat rumah lelang premium menawarkan kesempatan yang dapat menyembuhkan semua penyakit sulit dan beragam. Bagaimanapun, Ye Tianan adalah kandidat paling menjanjikan untuk menjadi pewaris keluarga Ye. Jika kesempatan untuk menyembuhkannya muncul, keluarga Ye pasti tidak akan menyerah. Bukan hanya itu, keluarga kaya lainnya pun tak mau melewatkan kesempatan serupa dan tak pelak lagi ikut menawar. Sebagai perbandingan, Ye Tianan bahkan lebih membutuhkan kesempatan ini. Oleh karena itu, kemungkinan keluarga Ye memenangkan tawaran ini adalah yang tertinggi. Melihat Murong Mingyue masih tampak khawatir, Qin Chuan menambahkan, saya sudah merawat Ye Tianan, dan saya sangat jelas tentang kondisinya, semuanya berada dalam kendali saya, yakinlah. Kata Murong Mingyue, keluarga yang tidak tahu berterima kasih seperti keluarga Ye tidak pantas menerima perlakuanmu, tidak peduli berapapun yang mereka berikan. Dia benar-benar sangat marah terhadap perbuatan keluarga Ye. Qin Chuan berkata sambil tersenyum kecut, karena aku sudah berjanji pada Ye Qingwan, tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Begitu keluarga Ye memenangkan tender perawatanku, aku tidak hanya akan menepati janjiku kepada Ye Qingwan, tapi aku juga akan meraup untung besar dari keluarga Ye dan membuat mereka muak. Kenapa tidak? Mendengar Qin Chuan menyebut-nyebut Ye Qingwan, Murong Mingyue tiba-tiba merasakan sakit hati dan menatap langsung ke arah Qin Chuan sambil bertanya, apakah Ye Qingwan benar-benar sepenting itu bagimu? Melihat wajah marah Murong Mingyue, Qin Chuan pun sedikit terkejut, namun tetap berkata jujur, salah satu sahabat karibku berutang budi padanya, dan aku hanya ingin membalas budi atas nama sahabat karibku ini. Setelah mendengar penjelasan Qin Chuan, awan di hati Murong Mingyue menghilang, dan wajahnya kembali tersenyum, jika memang begitu, maka aku akan membantumu membayar hutang budi ini. Dia menelepon dan memberi instruksi, pada pelelangan 2 jam lagi, ubah item terakhir yang akan dilelang. Begitu dia selesai berbicara,
penanggung jawab rumah lelang di ujung telepon tercengang. Nona, Anda tidak tertipu, kan? Bahkan 4 tangan suci dari Balai Pengobatan Nasional pun tidak berani mengklaim bisa menyembuhkan semua penyakit rumit, kan? Apa aku tidak lagi punya wewenang untuk mengubah barang lelang terakhir? Orang di ujung sana langsung panik dan buru-buru berkata, Nona Murong, tolong jangan marah, saya akan segera mengaturnya. Tiba-tiba, Murong Mingyue teringat sesuatu dan berkata, cari cara untuk membuat pelelangan ini ramai dibicarakan dalam 2 jam. Pastikan semua orang dari 9 gerbang Yandu tahu tentang lelang ini. Setelah menutup telepon, Murong Mingyue memberi isyarat oke dan berkata sambil tersenyum, selesai. Qin Chuan berkata, Nona Murong, terima kasih. Murong Mingyue memutar matanya dan menatap Qin Chuan dengan penuh pesona, panggil aku Mingyue. Melihat perubahan dari seorang ratu yang menyendiri menjadi seorang wanita muda yang sedikit nakal, sudut mulut Qin Chuan berkedut. Harus diakuinya, wanita ini memang sempurna. Tak hanya penampilannya yang memukau, bakatnya pun luar biasa, dan penglihatannya pun tajam. Saat Qin Chuan memperhatikan sikap genit wanita di hadapannya, pikirannya tiba-tiba kembali ke ruang VIP di rumah lelang premium Laut Timur, tempat Murong Mingyue menelanjangi dirinya, menutup matanya, dan berbaring di hadapannya dalam pose yang menunjukkan panen yang tunduk. Melihat Qin Chuan terdiam, tatapannya memanas saat menatapnya, Murong Mingyue menjadi agak bersemangat dan, dengan gerakan mata yang cerdik, tiba-tiba bertanya, Qin Chuan, tentunya kamu tidak sedang membayangkan beberapa adegan cabul, kan? Baru pada saat itulah Qin Chuan tersadar kembali, dalam hati menyalahkan racun ilahi Kunlun karena telah membangkitkan nafsunya. Wajahnya memerah karena malu, dia menyangkal, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Melihat ekspresi bersalah Qin Chuan, Murong Mingyue terkejut, mungkinkah dia benar menebaknya. Masih ada waktu sampai pelelangan, ayo kita cari tempat makan dulu. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, dia bergerak maju. Murong Mingyue tak dapat menahan tawa, senyum cerah tersungging di wajahnya, aku akan membawamu ke tempat yang indah. Keduanya baru saja berjalan sebentar ketika Qin Chuan tiba-tiba berhenti. 2 seniman bela diri yang kuat telah muncul sekitar 7 atau 8 meter dari mereka. Para Grandmaster dari keluarga Ye. Ekspresi wajah Murong Mingyue langsung menjadi gelap, dia baru saja melihat kedua pria ini di keluarga Ye. Tatapan mata Qin Chuan berubah dingin, sambil menyipitkan mata, dia memperhatikan para seniman bela diri keluarga Ye yang telah mendekatinya. Anak muda, jika kau tidak ingin menderita secara fisik, ikuti saja kami dengan patuh. Salah satu seniman bela diri menatap dingin ke arah Qin Chuan saat dia berbicara. Sebelum Qin Chuan sempat menjawab, Murong Mingyue melangkah di depannya, memelototi para seniman bela diri keluarga Ye, bukankah keluarga Yemu yang mengusir tabib ilahi Qin? Sekarang, kau ingin tabib ilahi Qin mengobati Ye Tianan lagi? Aku punya 2 kata untukmu, teruslah bermimpi. Setelah berbicara, dia memegang tangan Qin Chuan dan berkata, jangan pedulikan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini, ayo pergi. Kedua seniman bela diri dari keluarga Ye bergerak untuk menghalangi jalan Qin Chuan dan Murong Mingyue. Ahli bela diri keluarga Ye berkata dengan dingin, nak, karena kau dengan gegabah mengganggu pengobatan tabib Suci Hua, membahayakan nyawa tuan kedua kami, ikutlah dengan kami ke keluarga Ye untuk diadili. Bab 258 King Wan bangun. Mendengar apa yang dikatakan seniman bela diri keluarga Ye, Qin Chuan belum berbicara, tetapi Murong Mingyue sudah marah. Orang lain mungkin tidak paham dengan situasi ini, tetapi mungkinkah Murong Mingyue tidak paham? Sebelum Qin Chuan pergi ke keluarga Ye, bahkan Dokter Ilahi Hua, salah satu dari 4 tangan suci Balai Medis Nasional, telah menyatakan hukuman mati terhadap Ye Tianan. Bahkan Yelan, orang kedua dalam keluarga Ye, telah memutuskan untuk menyerah pada Ye Tianan. Qin Chuan lah yang membalikkan keadaan dan menyelamatkan Ye Tianan. Jika keluarga Ye tidak mengusir Qin Chuan, Ye Tianan mungkin sudah sembuh total sekarang. Dan sekarang, keluarga Ye telah mengirim seorang seniman bela diri untuk membawa Qin Chuan ke keluarga Ye untuk diadili. Niat membunuh yang cemerlang terpancar di mata Qin Chuan saat dia menyipitkannya, menatap seniman bela diri keluarga Ye. Dia sempat mempertimbangkan kalau keluarga Ye mungkin akan datang kepadanya untuk merawat Ye Tianan, tapi dia tidak menyangka mereka akan mengambil keputusan seperti itu. Benar sekali, ini adalah persidangan. Ahli bela diri keluarga Ye menatap dingin ke arah Qin Chuan dan berkata, bahkan tabib Suci Hua berkata bahwa perlakuan gegabahmu lah yang memperburuk kondisi tuan kedua. Qin Chuan tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya penuh dengan niat membunuh, dan dia menyipitkan matanya ke arah yang lain dan berkata, bagaimana jika aku tidak pergi ke keluarga Ye? Tatapan mata seniman bela diri keluarga Ye berubah dingin, itu bukan urusanmu. Saat kata-katanya terucap, dia telah menyerbu ke arah Qin Chuan, dan seniman bela diri keluarga Ye lainnya juga menyerbu. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Qin Chuan terkekeh dingin,
ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, dan dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Saat kaki kanannya menyentuh tanah, bumi seakan berguncang, dan niat membunuh yang dahsyat berubah menjadi dua pedang tak terlihat, menuju langsung ke arah dua seniman bela diri keluarga Ye. Di mata tertegun Murong Mingyue, dua Grandmaster keterampilan energi dari keluarga Ye, tanpa mendekati tubuh Qin Chuan, ditabrak seperti truk besar, menyemburkan darah dan terpental keluar. Ketika kedua lelaki itu jatuh dengan keras ke tanah, tidak ada lagi gerakan. Wajah Murong Mingyue dipenuhi ketidakpercayaan. Meskipun dia tahu Qin Chuan sangat kuat, dan bahkan mendengar dari Master Feng bahwa Qin Chuan pernah membunuh seorang pendekar tingkat menengah keterampilan energi hanya dengan satu hentakan, dia belum pernah menyaksikannya sendiri. Setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri tadi, dia benar-benar merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Itu adalah dua ahli energi Zing Skill Grandmaster, disingkirkan hanya dengan satu hentakan. Bagi keluarga terkemuka di puncak Yandu, setiap Grandmaster keterampilan energi Zing merupakan tulang punggung keluarga mereka, dan bahkan seseorang yang baru memasuki keterampilan energi Zing sangatlah penting. Namun saat ini, keluarga Ye kehilangan dua orang sekaligus. Bukankah kemampuan ini terlalu menantang surga? Jika Qin Chuan bersedia, siapa di antara 9 gerbang Yandu yang dapat menahan amarahnya? Saat Murong Mingyue belum pulih dari keterkejutannya, suara Qin Chuan tiba-tiba terdengar, bukankah kau bilang ingin mentraktirku makan besar? Ayo pergi. Baru setelah mendengar suara Qin Chuan, Murong Mingyue tersadar dan segera berkata, aku akan membawamu ke sana sekarang. 10 menit kemudian, keduanya tiba di hotel mewah kelas atas Yandu. Hotel Besar Longdu. Qin Chuan mendongak melihat nama hotel itu dan bertanya, mungkinkah ini salah satu properti keluarga Long dari 9 gerbang Yandu? Bisnis terbesar keluarga Long adalah Longdu Group, dengan fokus utama di bidang catering. Longdu Grand Hotels tersebar di seluruh negeri, di kota manapun, mereka adalah hotel-hotel papan atas yang ikonik. Qin Chuan mengangguk sedikit, ada juga Longdu Grand Hotel di kota Jiangcheng, tempat Song Yan pernah mengajaknya makan malam. Malam. Saat mereka makan malam di Longdu Grand Hotel, di keluarga Ye Yandu. Sudah setengah jam, kenapa anak itu belum juga dibawa kembali? Yelan melihat waktu dan bertanya dengan wajah tidak senang. Kepala pelayan di sampingnya buru-buru berkata, saya akan menelepon dan bertanya sekarang juga. Akan tetapi, setelah kepala pelayan menelepon beberapa kali berturut-turut, semuanya tidak terjawab. Kepala pelayan berkata dengan khawatir, mungkinkah terjadi sesuatu? Yelan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana mungkin sesuatu terjadi ketika dua seniman bela diri tingkat menengah energi Zing Skill pergi menangkap seorang pemuda di bawah usia 30 tahun? Katakan padaku. Kepala pelayan itu kemudian menyadari kurangnya pemikirannya sebelum berbicara dan buru-buru menamparkan dirinya sendiri, sambil berkata dengan panik, saya bicara tanpa diminta. Yelan tidak memikirkan hal itu, tetapi hatinya semakin cemas. Secara logika, Qin Chuan seharusnya sudah dibawa ke sini sekarang, namun bukan saja orang itu belum dibawa ke sini, bahkan kedua seniman bela diri dari keluarga Ye telah kehilangan kontak. Ini sangat tidak biasa. Pada saat ini, Ye Tianan sekali lagi jatuh koma, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi berlumuran darah. Sebelumnya, ada kekuatan mengerikan dalam tubuh Ye Tianan yang hampir menghancurkan dagingnya. Meskipun dia selamat, semua meridiannya terputus, dan seluruh kultivasinya hancur. Yelan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ye Tianan adalah kandidat yang didukungnya, dan sekarang kultivasinya telah sepenuhnya sia-sia, bagaimana dia bisa bersaing untuk posisi penerus di masa depan? Yelan bertanya dengan enggan, Dokter Ilahi Hua, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Hua Changsheng buru-buru menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi menyesal, perawatanku awalnya menunjukkan hasil, dan tuan kedua Ye pasti sudah pulih sepenuhnya setelah istirahat beberapa hari jika bukan karena ulah sembrono bocah itu. Dia benar-benar tidak berdaya sekarang dan hanya bisa melimpahkan semua kesalahan kepada Qin Chuan. Bukan hanya dia, bahkan jika dokter ilahi terbaik dunia datang, tidak ada cara untuk memulihkan kultivasi Ye Tianan. Mendengar kata-katanya, Pei Jing berkata dengan wajah garang, aku ingin dia berharap dia mati. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Yelan dengan mata merah menyala dan berkata, Bibi, saat kita menangkap bocah itu, tolong jangan biarkan dia mati begitu saja. Aku ingin melihatnya dieksekusi oleh Ling Qi. Kemarahan Pei Jing terhadap Qin Chuan telah mencapai puncaknya. Jika Ye Tianan menjadi pewaris keluarga Ye, maka ia akan menjadi calon nyonya keluarga Ye. Awalnya, Ye Tianan hanya perlu bertahan selama 1 bulan lagi untuk berhasil, tetapi sekarang, dengan jalur bela diri yang telah hancur total, ia pada dasarnya lumpuh, dan bahkan ada kemungkinan kematian. Jika itu terjadi, ia benar-benar tidak akan punya apa-apa lagi. Benar, dan ada juga perempuan jalang itu, Ye Qingwan.
Dia juga punya tanggung jawab yang tak terelakkan. Bukankah bocah itu sendiri yang bilang? Dia dibawa oleh Ye Qingwan untuk merawat Tianan. Pei Jing tiba-tiba teringat Ye Qingwan, sambil menggertakkan giginya, pasti karena Tianan menelantarkan ibunya, makanya dia sengaja mencari bocah seperti itu untuk mencelakai Tianan. Saat dia berbicara, dia mulai menangis lagi. Alis Yelan berkerut saat dia mendengarkan tangisan Pei Jing, dan dia memarahi dengan kesal, diam. Saat mereka sedang berbincang, seorang pelayan bergegas datang dan berkata dengan gembira, Nona Qingwan sudah bangun. Bab 259 ini semua salahmu. Ketika Ye Ruwei mendengar bahwa Ye Qingwan telah bangun, dia akhirnya menghela napas lega. Pada generasi muda keluarga Ye, ayahnya telah meninggal dunia lebih awal, jadi dia tidak diberi banyak perhatian. Identitas Ye Qingwan bahkan lebih memalukan karena dia adalah putri tidak sah yang dibawa kembali ke keluarga Ye oleh Ye Tianan bertahun-tahun yang lalu. Ketika Ye Qingwan baru saja dibawa kembali ke keluarga, dia tidak disambut, dan mungkin karena rasa kemalangan yang sama, keduanya menjadi saudara dekat. Mendengar kabar Ye Qingwan telah bangun, Ye Ruwei merasa lega namun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Karena dia merasa belum berhasil menyelesaikan tugas yang diminta Ye Qingwan untuk dibantunya. Bagus. Ketika anak itu tertangkap dan dibawa kembali, biarlah Ye Qingwan yang menjadi hakimnya. Yelan berkata dengan dingin. Dia tidak mempunyai rasa sayang terhadap anak haram ini dan, meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Qingwan bisa berteman dengan Qin Chuan, ini adalah kesempatan yang sempurna agar Ye Qingwan secara pribadi menyingkirkan Qin Chuan. Sebagai seorang wanita dari keluarga Ye yang sudah siap menikah, dia seharusnya menjadi pion yang dikorbankan untuk aliansi keluarga. Namun siapa yang tahu bahwa Ye Qingwan tiba-tiba akan memiliki seorang putri 5 tahun yang lalu, yang membuat dirinya yang sudah tidak diterima, menjadi semakin tidak diterima. Mendengar kata-kata Yelan, kulit Ye Ruwei langsung memucat. Dia sudah menganggap Qin Chuan sebagai laki-laki Ye Qingwan, dan jika Ye Qingwan secara pribadi berurusan dengan Qin Chuan, dia yakin Ye Qingwan tidak akan setuju dengan pemahamannya tentang Qin Chuan. Tetapi jika Ye Qingwan menolak, siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan Yelan? Di tengah-tengah percakapan ini, Ye Qingwan, dengan perban putih melilit kepalanya, telah keluar dari ruangan sebelah. Bagaimana kabar ayahku? Ye Qingwan baru saja bangun dan tidak tahu apa yang telah terjadi, wajahnya penuh harapan. Dia tahu bahwa Qin Chuan tidak akan menipunya. Ye Ruwei pasti sudah menghubunginya. Yelan bertanya dengan suara dingin, Ye Qingwan, apakah kamu kenal Qin Chuan? Merasakan kemarahan Yelan, Ye Qingwan sedikit tertegun, apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku tidak sadarkan diri? Tampaknya Qin Chuan telah mengunjungi keluarga Ye, jika demikian, ayahnya pasti telah disembuhkan. Memikirkan hal ini, dia menjawab dengan jujur, dia adalah teman yang saya temui di kota Jiancheng, keterampilan medisnya. Sebelum Ye Qingwan bisa menyelesaikan kata-katanya, Pei Jing bergegas mendekat dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan itu mendarat, dan bekas tangan merah yang bengkak segera muncul di wajah Ye Qingwan. Sudah kuduga. Setelah menamparkan Ye Qingwan, Pei Jing meraung marah, sekalipun ayahmu menelantarkan ibumu saat itu, dia tetap ayah kandungmu. Selama bertahun-tahun ini, apakah ayahmu pernah memperlakukanmu dengan tidak adil? Kenapa kau begitu kejam? Kenapa kau menyakitinya? Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Pada saat itu, Pei Jing seperti tikus, menarik-narik pakaian Ye Qingwan dan menanyainya dengan keras. Anggota keluarga Ye lainnya juga memperhatikan Ye Qingwan dengan tatapan dingin. Hal ini membuat Ye Qingwan benar-benar bingung, apa sebenarnya yang mereka bicarakan. Bagaimana mungkin aku menjadi begitu tidak berperasaan hingga berani menyakiti ayahku? Saat pertama kali dibawa kembali ke keluarga Ye, dia memang mengalami masa gejolak emosi dan sangat tidak puas dengan ayah kandungnya, Ye Tianan. Karena dia percaya jika bukan karena kelalaian Ye Tianan terhadap ibunya, ibunya tidak akan meninggal di negeri asing. Namun saat ia tumbuh dewasa, ia mulai memahami banyak hal, dan menyadari bahwa jika menyangkut perasaan, banyak hal yang berada di luar kendali seseorang. Ibunya, hingga akhir hayatnya, berpesan agar dia tidak membenci Ye Tianan. Terlebih lagi, Ye Tianan sangat baik kepada putrinya, sehingga seiring ia tumbuh dewasa, rasa sayangnya kepada ayah ini pun semakin dalam. Namun sekarang, Pei Jing benar-benar berkata bahwa dia telah menyakiti Ye Tianan dengan kejam. Apa sebenarnya yang terjadi? Ye Qingwan tidak ambil pusing dengan tamparan Pei Jing di wajahnya, tetapi tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Ye Ruwei. Di keluarga Ye, selain Ye Tianan, hanya Ye Ruwei yang paling dekat dengannya. Dengan mata merah, Ye Ruwei berkata, Saudari Qingwan, Dokter Ilahi Hua berkata dia tidak bisa menyembuhkan paman kedua lagi, dan nenek memintanya untuk menggunakan keterampilan medisnya agar paman kedua meninggal tanpa rasa sakit. Omong kosong. Sebelum Yelan sempat berbicara, Hua Changsheng sudah murka dan berkata dengan marah,
aku salah satu dari 4 tangan suci agung Balai Pengobatan Nasional. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyembuhkan paman keduamu? Ye Ruwei langsung ketakutan, berdiri terpaku, bahkan tidak berani bernapas berat. Sejak ayahnya meninggal di usia muda, dia telah diganggu oleh anggota keluarga Ye yang lebih muda sejak dia masih kecil. Akibatnya, kepribadiannya sangat pemalu, dan siapapun di keluarga Ye bisa menindasnya. Aku. Meski takut, ia tetap tidak ingin berbohong kepada Ye Qingwan. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi terlalu takut untuk melanjutkan. Tatapan Ye Qingwan tiba-tiba menjadi dingin, ia menatap dingin ke arah Tabib Suci Hua dan berkata, aku bertanya pada sepupuku. Sebaiknya Tabib Suci Hua tidak menyela. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan terpancar darinya. Meskipun alam jalur bela diri miliknya tidak tinggi, di Laut Timur, dia adalah Zhu Yixing, yang ditakuti oleh banyak orang penting. Hua Changsheng yang tadinya merasa bersalah, merasa takut dengan tekanan yang diberikan Ye Qingwan. Saat itulah Ye Qingwan melihat ke arah Ye Ruwei dan berkata, Ruwei, lanjutkan. Ye Ruwei melirik Ye Lan dengan waspada, memperhatikan tatapan mengancam di matanya. Hal ini menambah ketakutan dalam hatinya. Namun, setelah memikirkan pengalamannya di keluarga Ye selama bertahun-tahun, dan mempertimbangkan bahwa hanya Ye Qingwan yang menunjukkan perhatian seperti kakak, dia akhirnya mengambil keputusan. Tepat ketika Tabib Ilahi Hua hendak memulai perawatan, Tabib Ilahi Qin tiba. Ia kemudian membalikkan keadaan secara dramatis, menghidupkan kembali paman kedua, tetapi pada titik ini, matanya tiba-tiba memerah. Tapi apa? Ye Qingwan berkata sambil menggertakkan giginya. Meskipun Ye Ruwei belum mengatakannya, Ye Qingwan telah menebak beberapa hal dari reaksi Hua Changsheng sebelumnya. Makhluk terkutuk, tutup mulutmu. Tepat saat Ye Ruwei hendak berbicara, dia ditegur dengan marah oleh Ye Lan. Seketika, Ye Ruwei tidak berani berbicara lagi, wajahnya penuh ketakutan, menimbulkan rasa kasihan dalam diri Ye Qingwan. Bibi Pei, tabib ilahi yang kuundanglah yang menyembuhkan ayahku. Kenapa Bibi masih bilang aku telah menyakiti ayahku dengan kejam? Ye Qingwan bukan tipe orang yang mudah diganggu. Dia hanya menerima tamparan Pei Jing tanpa alasan, dan jika pihak lain tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, Ye Qingwan bukanlah tipe orang yang bisa diganggu. Dihadapkan dengan tatapan marah Ye Qingwan, Pei Jing tiba-tiba merasa takut. Dia hanya bisa menggunakan amarah untuk menutupi kepanikan di dalam hatinya, berkata dengan geram, jika bukan karena perlakuan gegabah temanmu yang mengganggu terapi Dokter Ilahi Hua, bagaimana mungkin kondisi ayahmu bisa memburuk? Sekarang, bahkan Tabib Suci Hua pun tak berdaya. Bukan hanya kondisi ayahmu yang memburuk, tetapi seluruh kultivasinya pun telah terbuang sia-sia. Ini semua salah temanmu. Kamu harus memberi kami penjelasan. Ye Qingwan tiba-tiba tertawa, namun tawanya dipenuhi amarah, saat dia menatap Pei Jing dengan niat membunuh dan berkata, bahkan sampai titik ini, kamu masih ingin menyembunyikan kebenaran. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Ye Lan, menatap sosok nomor 2 dari keluarga Ye ini. Dengan mata memerah, Ye Qingwan berkata, temankulah yang menyembuhkan ayahku, kaulah yang menolak percaya dan mengusirnya dari keluarga Ye, kan? Bab 260. Mengetahui rasa takut. Tidak seorang pun menyangka Ye Qingwan akan menanyai Ye Lan di depan umum. Anda lihat, Ye Lan merupakan tokoh terpenting kedua di keluarga Ye, dan sangat dihargai oleh kepala keluarga Ye Zong. Ye Qingwan, paling banter, adalah anak haram keluarga Ye, dengan status yang rendah. Beraninya dia berbicara kepada Ye Lan dengan nada bertanya seperti itu, apakah dia sudah gila? Seperti yang diduga, raut wajah Ye Lan berubah dingin, dan ada sedikit niat membunuh di matanya saat dia menyipitkan mata ke arah Ye Qingwan dan berkata, apakah kau menanyaiku? Tanpa rasa takut, Ye Qingwan membalas tatapan Ye Lan, matanya merah saat dia berkata, aku hanya menyatakan kebenaran. Sebelum Ye Qingwan sempat selesai berbicara, Tuan Chen, pengawal pribadi Ye Lan, berteriak marah. Sebuah kekuatan penindas yang dahsyat meledak dari tubuhnya dan langsung menyelimuti Ye Qingwan. Pada saat itu, aura badai yang mengerikan tampak terwujud di ruangan luas itu, menyebabkan kulit setiap orang terasa tergores menyakitkan. Jika mereka hanya menanggung beban kekuatan sisa, bagaimana dengan Ye Qingwan, yang berada di bawah penindasan langsung Tuan Chen? Saudari Qingwan. Ye Ruwei melihat darah mengalir dari sudut mulut Ye Qingwan dan wajahnya langsung pucat. Meski menderita luka dalam akibat tekanan Tuan Chen, Ye Qingwan masih bertahan, tubuhnya yang lemah sedikit gemetar. Namun dia tetap menatap Ye Lan dengan keras kepala, tanpa berniat menundukkan kepalanya. Dengan wajah penuh urgensi, Ye Ruwei mendesak, Saudari Qingwan, jangan melawan lagi, cepatlah berlutut untuk meminta maaf kepada nenek. Keluarga Ye bagaikan keluarga kekaisaran. Di dalam keluarga Ye, hampir semua orang kejam,
bahkan mengkhianati saudara mereka sendiri demi kekuasaan dan status. Pada saat ini, semua orang menyaksikan drama itu terungkap, hanya Ye Ruwei yang memohon untuk Ye Qingwan. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Yelan. Seorang putri haram, yang berani menghadapinya di depan umum, benar-benar mencari mati. Tuan Chen juga mengerutkan kening. Jika orang lain dari keluarga Ye berada di bawah tekanannya, mereka pasti tidak akan tetap berdiri, melainkan sudah berlutut dan bersujud meminta maaf. Namun ada Ye Qingwan, yang terluka namun masih bertahan. Guru Chen merasa terprovokasi dan kemudian meningkatkan kekuatan penindasannya. Darah yang menetes dari sudut mulut Ye Qingwan menjadi semakin deras, dan tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Namun, dia terus menggertakkan giginya dan bertahan. Celepuk. Karena tak dapat menahannya lagi, lutut Ye Ruwei membentur tanah dengan keras, dan dia memohon dengan wajah penuh keputusasaan, "Nenek, tolong suruh Tuan Chen berhenti, saudari Qingwan sudah terluka, tolong ampuni dia kali ini." Melihat Ye Ruwei berlutut dan memohon di kaki Yelan, Ye Qingwan merasakan gelombang emosi. Namun, dia benar-benar tidak bisa menundukkan kepalanya, karena jika dia melakukannya, itu berarti mengakui bahwa perawatan Qin Chuan yang salah telah memperburuk kondisi Ye Tianan. Setelah tinggal di keluarga Ye selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia gagal memahami sifat asli orang-orang ini? Tepat saat Ye Qingwan menahan rasa sakitnya, seorang pengurus keluarga Ye bergegas masuk dengan bingung. Dengan panik, pengurus itu mengumumkan, "Tetua Agung, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan Wang dan Tuan Li telah terbunuh. Apa katamu?" Yelan langsung marah dan menatap tajam ke arah pelayan itu sambil bertanya. Guru Wang dan Guru Li adalah seniman bela diri yang dikirim Yelan untuk menangkap Qin Chuan, keduanya memiliki kekuatan alam tahap tengah keterampilan energi. Namun, keluarga Ye tidak menunggu Qin Chuan kembali, melainkan menerima kabar bahwa Tuan Wang dan Tuan Li telah terbunuh. Kepala pelayan itu gemetar, tidak berani menemui Yelan. Ia berkata, "Tuan Wang dan Tuan Li sudah meninggal. Jenazah mereka ada di luar." Setelah mengonfirmasi berita ini, ekspresi Yelan menjadi sangat muram. Bagi keluarga kaya manapun di 9 gerbang Yandu, mereka yang berada di alam tingkat menengah keterampilan energi adalah tulang punggung keluarga. Selama bertahun-tahun, keluarga Ye belum pernah mengalami pembunuhan mendadak dua ahli alam tingkat menengah keterampilan energi. Meskipun terjadi pertikaian terbuka dan terselubung antara keluarga-keluarga besar, dan kadang-kadang, ada korban jiwa, mereka pada dasarnya adalah seniman bela diri yang berada di bawah level keterampilan energi. Itu keluarga Murong. Pei Jing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan keras, "Orang itu dibawa ke sini oleh Murong Mingyue. Sekarang orang-orang kita sudah mati. Pasti itu ulah keluarga Murong yang kuat." Mendengar kata-kata Pei Jing, Yelan juga tiba-tiba menyadarinya. Menjadi keluarga terkuat di antara 9 gerbang Yandu, jika ada yang berani membunuh anggota keluarga Ye, keluarga Murong memang kandidatnya. Yelan berkata dengan wajah galak, "Keluarga Murong punya nyali besar. Apa mereka mau memulai perang?" Sebagai tetua agung keluarga Ye, bahkan orang yang ingin ia tangkap pun dilindungi oleh keluarga Murong. Mereka bahkan membunuh dua ahli kuat yang ia kirim. Ini adalah provokasi. Master Chen juga berhenti memberikan tekanan jalur bela diri pada Ye Qingwan, dan dengan ekspresi serius, berkata, "Master Wang dan Master Li bersama-sama, bahkan para ahli alam tahap akhir keterampilan energi biasa mungkin bukan tandingan mereka. Orang yang membunuh mereka pastilah seorang ahli kuat yang setidaknya setingkat denganku." Ekspresi Yelan berubah semakin dingin. Master Chen, meskipun merupakan ahli energi Zinc Skill tahap akhir, juga merupakan salah satu ahli top yang akan menerobos ke alam puncak energi Zinc Skill. Pakar tingkat seperti itu hanya sedikit di 9 gerbang Yandu. Keluarga Murong bahkan mengerahkan para ahli tingkat tinggi untuk membunuh anggota keluarga Ye. Ini bukan lagi sekadar provokasi, ini adalah deklarasi perang. Setelah mendengar kata-kata pengurus itu, Ye Qingwan sudah tahu apa yang telah terjadi. Keluarga-keluarga dari 9 gerbang Yandu tidak akan mudah menyatakan perang. Bahkan jika mereka ingin berkonspirasi melawan para ahli energi Zinc Skill Strong dari keluarga lain, mereka hanya akan melakukannya secara diam-diam. Dengan adanya Qin Chuan dan Murong Mingyue, mengapa keluarga Murong mengirimkan para ahli untuk membunuh orang-orang dari keluarga Ye? Oleh karena itu, pastilah Qin Chuan yang membunuh Guru Wang dan Guru Li. Sebelumnya, di kota provinsi Laut Timur, Qin Chuan juga telah membunuh utusan Xuan Wu dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, yang merupakan ahli tahap akhir keterampilan energi. Dengan demikian, jumlah energi Zinc Skill Grandmaster dari keluarga Ye yang tewas di tangan Qin Chuan telah mencapai 3. Mengingat cara keluarga Ye menangani berbagai hal, yang pasti akan terjadi adalah pertarungan sampai mati dengan Qin Chuan. Memikirkan hal ini, wajah Ye Qingwan memucat.
Meskipun keluarga Ye kejam padanya, dia selalu menganggap dirinya bagian dari keluarga Ye dan telah berkontribusi sepenuh hati untuk keluarga. Tapi sekarang, pria yang disukainya telah membunuh 3 ahli energi zinc skill keluarga Ye. Apakah masih ada ruang untuk meredakan ketegangan antara Qin Chuan dan keluarga Ye? Hua Changsheng di sampingnya bahkan tidak berani bernapas berat, karena dia curiga para penguasa keluarga Ye telah dibunuh oleh Qin Chuan. Dia telah menyaksikan teknik Qi Guiding Nettling milik Qin Chuan, dan syarat utama untuk metode ini adalah memperoleh keterampilan memberi energi. Dengan kata lain, Qin Chuan sendiri adalah seorang Grandmaster keterampilan energi zinc. Dia tahu bahwa 9 gerbang Yandu tidak akan mudah berperang, dan keluarga Murong tidak akan cukup bodoh untuk membunuh seorang master keluarga Ye, terutama dengan kehadiran Murong Mingyue. Oleh karena itu, sangat mungkin para petinggi keluarga Ye telah dibunuh oleh Qin Chuan. Menurut Master Chen, kekuatan pembunuh itu setidaknya berada di tahap akhir energi zinc skill. Mungkinkah Qin Chuan sudah mencapai tahap ini? Demi menjaga reputasinya, dia mengambil pujian atas pencapaian Qin Chuan, dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah memprovokasi musuh yang tangguh. Seorang ahli energi zinc skill latte stage, bahkan National Medical Hall tidak akan berani menyinggung siapapun dengan enteng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.